Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Febriana Firmanda dengan NIM D73219039. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi EDM. Yang pertama adalah kita membuka lembar yang akan kita isi ya. Kebetulan di sini saya mendapatkan standar 3 yaitu kompetensi lulusan 3.1. Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan. Butir 3.1.1 peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan SKL. Di sini ada kolom bukti-bukti fisik. Untuk mengisi kolom bukti-bukti fisik ini yang pertama adalah membuka indikator kunci tentang butir yang kita dapat. Ini ya 3.1.1. Di sini ada 3 butir. Yang pertama adalah hasil belajar siswa dapat mencapai target yang ditetapkan pada KKM untuk setiap mata pelajaran dari setiap kelas. Kemudian yang kedua adalah nilai rata-rata untuk setiap mata pelajaran untuk setiap kelas menunjukkan adanya kenaikan. Dan yang terakhir, hasil ujian dapat berhasil 100% untuk setiap tahunnya dan rata-rata nilai cenderung meningkat. Kemudian kita buka di studi kasusnya. Di sini studi kasus 1 tentang MI Sunan Ampel. Dari indikator kunci yang sudah kita baca tadi, saya menentukan bahwa di sini mengenai nilai KKM dan juga nilai rata-rata dari SKL. Sehingga kita cari pada studi kasus yang bagian mana yang akan sesuai dengan itu. Kemudian kita menemukan ini penetapan KKM, hasil ujian madrasah, dan rata-rata nilai rapot, yaitu sebagai berikut ini. Di sini dapat kita lihat ada beberapa mata pelajaran, nilai KKM, nilai ujian madrasah, dan juga nilai rapor siswa kelas 6. Maka, ini bisa kita jadikan sebagai bukti fisik dengan cara kita narasikan dan tulis di sini. Maka kita tulis yang pertama adalah yaitu mata pelajaran pendidikan agama dengan nilai 76. Nilai KKM-nya 76, nilai ujian madrasah 76, dan nilai rapor siswa kelas 6 adalah 76. Selanjutnya adalah mata pelajaran PPKN dengan nilai semuanya adalah 73. Langsung saja kita salin ini biar lebih memudahkan. Dan tinggal mengubah nilainya saja. Kita tulis apa tadi? Yaitu PPKN dengan nilai 73. Oke. Kita tulis. Ini sudah kita salin. Dan kita ganti saja menjadi 73. Dan nomor 3 yang adalah bahasa Indonesia dengan nilai semuanya adalah 70. Kita tulis di sini bahasa Indonesia dengan nilai 70. Maka kita ganti ini ada yang ya nilai 70. Oke. Seperti ini. Dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Matematika 66.
Setelah selesai, kita masukkan juga rata-rata yang ada di bawah ini, yaitu nilai KKM, nilai ujian madrasah, dan nilai rapor siswa kelas 6, semuanya adalah 70,0. Kita tulis, yaitu rata. Nah, setelah selesai semuanya dimasukkan pada bukti fisik, langkah selanjutnya adalah kita menentukan kekuatan dan juga kelemahan. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya ini, kita harus melihatnya dan mengkonsultasikannya kepada indikator kunci yang telah ditentukan, yaitu 3 indikator kunci ini. Yang pertama adalah hasil belajar siswa dapat mencapai target yang ditetapkan pada KKM untuk setiap mata pelajaran dari setiap kelas. Maka kita lihat apakah setiap mata pelajaran setiap kelas ini telah mencapai KKM yang telah ditentukan. Nah, ini dilihat dari bukti fisik ini. Dan didapat bahwa setiap pelajaran memang sudah mencapai KKM yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut kita tulis pada kelemahan. Kita salin saja dari indikator kunci agar lebih memudahkan. Seperti ini. Lalu kita ini. Oke, setelah kita mengcopy dari indikator kunci tadi, kita ganti sedikit kata-katanya menjadi hasil belajar siswa telah mencapai target yang ditetapkan pada KKM untuk setiap mata pelajaran dari setiap kelas. Sehingga ini merupakan ini merupakan kekuatannya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ke indikator kunci yang kedua adalah nilai rata-rata untuk setiap mata pelajaran, setiap kelas menunjukkan adanya kenaikan. Lalu kita lihat pada studi kasus maupun bukti fisik. Di sini apakah mengalami kenaikan pada nilainya? Tidak, di sini tidak mengalami kenaikan. Sehingga hal tersebut merupakan bagian dari kelemahan, bukan lagi sebagai kekuatan. Sehingga kita tulis pada kelemahan. Kita copy lagi seperti yang tadi agar memudahkan. Seperti ini. Lalu kita ganti nilai rata-rata untuk setiap mata pelajaran setiap kelas. Kita tulis tidak menunjukkan adanya kenaikan. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya, kita lihat lagi indikator yang ketiga apa, yaitu hasil lulusan ujian dapat berhasil 100% untuk setiap tahunnya dan data nilai cenderung meningkat. Kita lihat lagi, di sini apakah rata-rata nilainya meningkat? Tidak. Jadi, hal tersebut dijadikan kelemahan. Kita copy lagi. Kita tambahkan di bagian kelemahan yang kedua, yaitu hasil ujian belum berhasil atau tidak dapat berhasil. Belum dapat berhasil 100% untuk setiap tahunnya dan rata-rata nilai belum cenderung meningkat. Seperti ini ya. Setelah kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kita akan menentukan tahapan pengembangan dari madrasah tersebut. Apakah ada pada tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, atau tahap keempat. Hal ini dapat kita lihat dari kekuatan dan kelemahan yang sudah kita identifikasi. Sehingga berdasarkan analisis, madrasah ini merupakan pada tahapan pengembangan ketiga. Alasannya adalah peserta didik sudah memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SKL. Dan nilainya itu sudah mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan, sehingga ada pada tahap ketiga. Ini kita kasih simbol seperti ini ya. Selanjutnya, setelah menentukan tahap pengembangan, kita akan menentukan rekomendasi apa yang akan kita berikan kepada madrasah.
Untuk menentukan rekomendasi ini, kita perlu melihat kepada kelemahan yang sudah kita identifikasi. Di sini ada dua kelemahan, yaitu nilai rata-rata setiap mata pelajaran, setiap kelas tidak menunjukkan adanya kenaikan, dan hasil lulusan ujian belum dapat berhasil 100% untuk setiap tahunnya. Dan nilai rata-rata nilai belum cenderung meningkat. Sehingga ini kita salin saja. Dan kita pindahkan pada rekomendasi. Nah, ini kita tambahkan dengan kata madrasah perlu meningkatkan upaya agar nilai rata-rata setiap mata pelajaran untuk setiap kelas dapat menunjukkan adanya kenaikan dan hasil lulusan ujian dapat berhasil 100% untuk setiap tahunnya. Seperti ini ya. Untuk setiap tahunnya, seperti ini boleh atau bisa kita tambahkan dengan saran lain, seperti misalnya dengan cara memberikan kelas atau pelajaran tambahan bagi siswa. Nah, ditambah seperti ini juga bisa. Baik, dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi lulusan untuk Madrasah MI Sunan Ampel telah mencapai tahap pengembangan tahap ketiga, yaitu peserta didik sudah mencapai nilai KKM dari SKL yang ditentukan. Dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh madrasah adalah madrasah perlu meningkatkan upaya agar nilai-nilai rata-rata setiap mata pelajaran untuk setiap kelas dapat menunjukkan adanya kenaikan dan hasil lulusan ujian dapat berhasil 100% untuk setiap tahunnya, yaitu dengan cara memberikan kelas atau pelajaran tambahan bagi siswa. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.